Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama Solobiansyah, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Meninggalnya dokter muda Mitya Aprilia Azmi membuat duka mendalam keluarga sekaligus sorotan pada sistem kerja dokter internship yang tengah dijalaninya. Dokter asal Oku Selatan itu meninggal setelah 3 hari dirawat intensif di RSMH Palembang. Selama penugasan di RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, ia diduga mengalami beban kerja tinggi tanpa istirahat cukup meski kondisi kesehatannya menurun. Sempat mengeluh sesak nafas dan demam, kondisinya memburuk hingga akhirnya meninggal dunia pada 1 Mei 2026. Hal ini sudah direspon Ikatan Alumni FK Unsri yang telah menyampaikan laporan pada Kementerian Kesehatan untuk melakukan audit yang didukung keluarga. Beliau ini memang jadi tumpuan, diharap-harapkan benar, tidak lama lagi akan menyelesaikan profesinya sebagai dokter intensif dan menjadi dokter umum. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Meninggalnya seorang dokter muda dinilai tidak wajar. Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya menyoroti kondisi medis almarhumah yang dianggap tidak lazim untuk usia tersebut sekaligus membantah adanya riwayat komorbid. IKFK Unsri menyebut sejumlah rekan sejawat korban sempat enggan berbicara, namun melalui proses advokasi, kronologi kejadian mulai terungkap. Tim IKFK Unsri bersama Kementerian Kesehatan dijadwalkan turun ke lokasi untuk melakukan investigasi dan verifikasi data termasuk menelusuri kemungkinan kesalahan administrasi hingga unsur pidana. IKFK Unsri juga mendesak pemerintah dan Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi pada program internship dokter di Indonesia untuk memastikan keselamatan tenaga medis muda dan mencegah tragedi serupa terulang. Pertama kami melihat ternyata memang ini tidak terungkap. Maksudnya tidak terungkap itu karena apa? Karena teman-teman mereka ISIP ini pada takut gitu ya. Mereka takut untuk mengungkapkan itu. Dan kami akhirnya memutuskan tadi untuk meminta Kemenkes, Pak Menteri terutama Menteri Kesehatan untuk melakukan tindak lanjut. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melakukan tindak lanjut untuk melakukan investigasi di lapangan. Apakah memang terjadi misadministrasi atau itu terjadi pidana atau apapun, nanti kita lihat ya hasilnya. Kita akan bekerja sama juga dengan Kemenkes tentunya dan juga dengan organisasi profesi, ID misalnya dan lain-lainnya. SA ibu rumah tangga 34 tahun ditangkap tim Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan setelah diduga menusuk kerabatnya hingga tewas. Insiden itu terjadi di Jalan Kimerogan, Lorong Swakarsa, Kemang Agung, Kertapati. Peristiwa bermula saat tersangka dan korban yang masih keluarga terlibat cekcok di rumah mertua tersangka. Korban AY 36 tahun mengalami luka tusuk. Ia sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap tersangka beserta sebilah pisau dapur. Sementara keterlibatan pihak lain masih didalami. Tersangka kini ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Di mana awal mula ataupun motif dari kejadian ini dari pelaku, yaitu pertama pelaku dengan korban itu terjadi cekcok mulut berujung dengan keributan, kemudian korban dan pelaku ini dilerai oleh si suami pelaku, kemudian si suami pelaku juga terlibat adu mulut dan sempat adu jotos, dan kemudian karena suami pelaku ini terdesak, si pelaku yang kebetulan adalah istri dari ini mengambil pisau yang dibawa oleh suaminya dan akhirnya menusuk si korban. Dan kebetulan si korban ini juga masih bersaudara dengan si pelaku, masih sepupu. Untuk motifnya dalam hasil penyidikan adalah keributan keluarga, cekcok keluarga. Pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di salah satu rumah kos di Jalan Kolonel Haji Burlian, Alang-Alang Lebar, Palembang.
Dalam rekaman, dua pelaku masuk ke area kos dengan membuka pintu pagar lalu menuju teras dan melancarkan aksinya. Untuk menyamarkan identitas, keduanya menutupi wajah menggunakan helm. Dalam waktu singkat, dua sepeda motor milik penghuni dibawa kabur saat korban tengah tertidur pada Jumat dini hari 1 Mei 2026. Korban melapor ke Polrestabes Palembang yang kini mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang telah diberikan korban. Kejadian kehilangan motor di wilayah kami, khususnya di tempat saya, kehilangan dua unit motor. Ada 3 orang, yang pertama masuk, kemudian membawa motor, kemudian masuk lagi 1 orang membawa motor kedua, 1 motor Vario, 1-nya Beat. Organisasi Konservasi Kanopi Bengkulu menilai kematian satwa dilindungi di bentang alam Seblat sebagai hal serius untuk upaya penegakan hukum. Peristiwa ini terjadi di tengah operasi Satgas Merah Putih saat 2 satwa dilindungi ditemukan mati di area konsesi salah satu korporasi di Kabupaten Mukomuko. Seperti tamparan dalam proses penegakan hukum yang sekarang sebenarnya sedang terjadi di Bentang Seblat ya. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya Satgas Merah Putih itu sekarang kan sedang bekerja. Dan di tengah mereka bekerja di Bentang Seblat, itu harimau dan 2 ekor gajah itu tuh mati pada waktu yang hampir bersamaan. Saya mau bilang sebenarnya, tim Satgas ini sepertinya itu dia diremehkan oleh orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan atas matinya 2 jenis satwa yang dilindungi di Bentang Seblat. Subdit Tipiter Polda Bengkulu telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih menunggu hasil uji sampel dari dokter BKSDA untuk memastikan penyebab kematian. Untuk hasil penyelidikan kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut karena masih harus menunggu hasil laboratorium. Karena ada beberapa sampel tadi yang diambil oleh dokter yang dibawa untuk diuji laboratoris untuk mengetahui penyebab kematian dari 2 ekor gajah tersebut. Dari lihat kondisi hewan bangkai sendiri kan itu ada ditemukan luka tembak atau luka bacok atau segala macam tadi? Untuk sementara belum ditemukan, ya tidak ditemukan. Namun kita juga harus bisa memastikan dari hasil laboratoris, ya, dari hasil di lapangan. Tadi dokter menjelaskan bahwa tidak ditemukan. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap dan menindak pihak yang bertanggung jawab. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Pelarian AJ berakhir setelah ditangkap di kawasan Kenten Azhar, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Tanpa perlawanan, tersangka utama pencurian baterai menara telekomunikasi ini dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan. Dari hasil penyelidikan, AJ merupakan bagian komplotan spesialis pencuri baterai menara telekomunikasi. Kelompok ini diduga telah beraksi di sedikitnya 43 lokasi di Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Polisi menyebut AJ sebagai buronan dalam kasus pencurian lintas provinsi. Yang berhasil mengungkap DPO 1 pencurian baterai tower TKP di Kabupaten Pali, yang mana dari pengungkapan tersebut berhasil diamankan 1 orang pelaku, yang mana dari 3 orang pelaku yang sebelumnya sudah diidentifikasi, 1 pelaku sudah menjalani vonis dan 1-nya lagi sedang menjalani hukuman, dan yang berhasil diamankan ini adalah DPO dari pelaku pencurian tersebut. Di mana dari hasil pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras, di mana pelaku ini adalah jaringan yang sudah melakukan operasinya di 3 provinsi, yaitu Provinsi Jambi, kemudian Provinsi Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Aksi komplotan ini sudah merugikan selain penyelenggara telekomunikasi, juga mengganggu sinyal komunikasi. Pencuri ini sudah merugikan banyak perusahaan, apalagi di zaman era digital ini, sinyal atau jaringan telekomunikasi ini sudah kepentingan masyarakat. Seperti anak sekolah, instansi pemerintah, bahkan kepolisian pun memakai jaringan telekomunikasi. AJ menjadi tersangka ketiga yang ditangkap setelah 2 rekannya.
Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan jaringan lain serta tambahan lokasi kejadian. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jelang puncak haji, KJRI Jeddah mengingatkan WNI untuk tidak tergiur tawaran haji non-prosedural atau tanpa visa haji resmi. Praktek ini dinilai sangat beresiko dan merugikan jemaah. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan aturan ketat terkait penyelenggaraan ibadah haji. Setiap orang yang kedapatan melakukan haji tanpa izin resmi akan dikenakan denda hingga 400 juta rupiah. Pelanggar juga terancam deportasi dan larangan masuk kembali ke Arab Saudi dalam jangka waktu tertentu. Sementara bagi pihak yang memfasilitasi haji ilegal, seperti penyedia akomodasi atau transportasi, akan dikenakan denda lebih besar dan ancaman penjara. Warga negara Indonesia agar tidak melaksanakan haji tanpa tasrih. Pemerintah Arab Saudi sangat ketat dalam kampanye mereka, la haj bila tasrih. Dilarang berhaji bagi mereka yang tidak memiliki tasrih. Sejak kampanye ini dimulai sejak tahun 2024 dan di 2025 enforcement-nya sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan tahun lalu itu banyak sekali kasus-kasus di mana warga negara, di mana penduduk Arab Saudi ataupun warga negara asing yang ingin masuk Mekah tidak memiliki tasrih itu ada yang ditolak sekitar 200.000 lebih. Kemudian juga ada 200.000 lebih dari orang-orang yang tidak berhak berada di Mekah dikeluarkan dari kota Mekah. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir bilang 21 kloter jemaah akan tiba pada 6 Mei. Jumlah kedatangan jemaah ini naik dari biasanya yang rata-rata berkisar antara 17 hingga 18 kloter per hari. Menghadapi lonjakan jumlah jemaah yang tiba, petugas haji akan memaksimalkan peran dalam memberikan pelayanan terutama bagi jemaah lansia dan jemaah yang membutuhkan kursi roda. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat lokasi terminal haji, fast track, dan terminal zero di Bandara Madinah yang terpisah dan cukup jauh. Kami maksimalkan peran dari teman-teman petugas karena nanti kita juga akan ngecek data dulu dari 21 kloter itu berapa jumlah jamaah lansia, berapa jamaah yang membutuhkan kursi roda sehingga kita bisa mempersiapkan lebih awal ketika kedatangan mereka. Tentu 21 kloter memang berbeda dengan kloter-kloter dengan hari-hari sebelumnya yang rata-rata kisarannya 19-18 kloter. Ada sedikit kelebihan kloter lah yang nanti harus kita persiapkan lebih matang lagi. Tentu nanti peran dari teman-teman petugas yang harus saling support karena kita tempatnya agak berjauhan ya, dari fast track ke terminal haji ke zero agak jauh dan kadang-kadang bebannya ada di salah satu titik sehingga teman-teman harus bisa saling membantu antara titik kedatangan jamaah. Ya, saat ini jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan ke Mekah, Arab Saudi. Nah, saat beribadah di Tanah Suci ini, jemaah haji sebenarnya tidak perlu membawa banyak barang agar bisa beraktivitas dengan lebih mudah. Ini mengingat di Mekah ini jarak dari maktab ataupun tempat tinggal jemaah ke Masjidil Haram misalnya ada yang membutuhkan waktu hingga 15 menit untuk berjalan kaki ataupun menaiki bus salawat. Nah, sebenarnya barang penting apa saja yang harus dibawa jemaah saat beribadah di sini? Kita akan tanyakan langsung kepada ahlinya begitu, yakni Dr. Ridwan Siswanto. Beliau selaku Kepala Seksi PKP2JH Lansia dan Disabilitas Dakar Mekah PPIH Arab Saudi 2026. Ya, saat ini saya sudah bersama Dr. Ridwan. Kita ingin tanya-tanya bagaimana tips apa saja yang harus dibawa jemaah ketika melakukan ibadah di Tanah Suci ini. Dok, izin dok, bisa disebutkan kira-kira 3 hal atau 3 item yang bisa dibawa jemaah
ketika beribadah? Oke, 3 item ya, ini di luar syarat yang wajib ya, nusuk, kartu nusuk ya, paspor tentunya, tiga hal yang harus dibawa ya. Ini kita berkaitannya dengan kesehatan jamaah ya. Oke, yang pertama jangan lupa membawa botol minum, air minum cadangan ya. Kemudian yang kedua bawa snack ringan ya, karena kita kan selama ibadah nggak tahu nih makan siangnya nanti di mana, atau mungkin belum sempat sarapan, atau nanti makan malamnya di mana. Jadi bawa snack ringan aja, bisa berupa kurma atau coklat yang kecil-kecil, itu kan gampang dibawanya ya, atau biskuit-biskuit kecil. Nah, kemudian yang satu lagi adalah yang harus dibawa semprotan air gitu. Semprotan air itu berguna untuk apa? Memberikan ya, rehidrasi, mendinginkanlah suhu kulit, terutama di atas kepala. Itu tuh 3 hal yang harus dibawa oleh jamaah, jangan sampai lupa. Oke, ya. Terima kasih tipsnya dok ya, atas wawancaranya, waktunya. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selama di Madinah, Arab Saudi, sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh jemaah haji Indonesia adalah mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan menarik di kota ini. Salah satunya adalah mengunjungi kebun kurma. Dan saya saat ini berkesempatan untuk mengikuti jemaah haji Indonesia dalam melakukan atau melaksanakan city tour ke kebun kurma yang berada di kota Madinah. Sesampainya di lokasi ini, ternyata jemaah haji Indonesia langsung disambut dengan toko yang menjajakan aneka macam kurma unggulan. Nah, salah satunya adalah kurma ajwa yang menjadi favorit atau khas dari kota Madinah, Arab Saudi. Antusiasme jemaah haji Indonesia untuk mencicipi dan membeli kurma di sini sangat tinggi. Saya tidak ingin kehilangan momen untuk membeli dan mencicipi langsung kurma dari kebunnya. Kita akan tanyakan dengan jemaah haji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Mulyati. Ibu Mulyati dari Kota Padang. Dari Kota Padang, Sumatera Barat. Mau beli oleh-oleh untuk tetangga, untuk keluarga. Ini beli kurma apa, Bu? Jenisnya? Ini namanya jenis kurma Serambi Madinah. Oh, khas dari Madinah. Iya. Harganya berapa, Bu? Saudaranya Sukari. Saudaranya Sukari. Jadi kurma juga bersaudara ya, Bu ya? Coba boleh perlihatkan. 3.200.000. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu ya. Selamat berbelanja lagi, Bu. Ternyata saudara, bukan hanya kurma yang dijajakan di sini, tetapi juga aneka kacang-kacangan. Halo, ini yang dijajakan apa saja? Ada kacang pistachio, kacang almond, mente, kismisnya juga banyak, coklat kurma banyak, ada buah tin juga. Kalau harganya berapa, Mbak? Harganya kacang pistachio 50 real, mente 50. Tapi ini juga bisa pakai rupiah ya? Bisa, beli banyak ada diskon. Jadi memang khusus untuk jemaah haji Indonesia ya, bisa untuk terima rupiah di sini. Ya. Harganya bisa ditawar. Ada diskon, pokoknya beli banyak, diskonnya lebih banyak. Selain kacang-kacangan, ada juga aneka coklat yang bisa dinikmati oleh jemaah haji Indonesia untuk nyemil-nyemil selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kegiatan City Tour dengan mengunjungi kebun kurma ini diharapkan memberikan pengalaman tambahan bagi jemaah haji Indonesia di tengah rangkaian ibadah haji yang dilakukan di Tanah Suci. Sehingga setelah ini jemaah haji Indonesia bisa menjalani rangkaian ibadah haji dengan kondisi fisik dan stamina yang lebih segar dan bahagia. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Makan dulu, Pak. Ini dikit lagi, nggak boleh. Ini harus tisu gini. Harus tengahnya. Laporan tim kesehatan Kloter Bengkulu, 3 jemaah haji tengah dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Mereka berasal dari Rejang Lebong, Kota Bengkulu, dan Bengkulu Utara dengan kondisi berbeda, mulai gangguan tulang, jantung, hingga hipertensi. Tim medis terus melakukan pemantauan intensif pada jemaah berisiko tinggi. Hingga kini tercatat 21 jemaah masuk pengawasan khusus dengan keluhan seperti ispa, demam, diare, nyeri otot, dan sakit kepala.
Kondisi ini menjadi perhatian serius untuk meningkatkan layanan dan pengawasan kesehatan. Sementara jemaah kloter pertama Bengkulu lainnya tetap menjalankan aktivitas dengan baik. Di Madinah, mereka mengikuti rangkaian city tour religi, termasuk mengunjungi kebun kurma, Masjid Quba, dan Jabal Uhud. Hari ini 32 dengan akumulasi 127 jemaah haji. Visitasi jemaah haji resti sebanyak 84 orang. Diagnosa terbanyak di mana jemaah haji terbanyak mengalami ispa, Malaysia, sepalgia, dan myalgia. Rujukan ke KKHI dengan akumulasi 4 jemaah haji. Rujukan ke RSAS dengan akumulasi 6 jemaah haji. Hingga hari ini terdapat 4 orang jemaah haji yang masih dirawat di RSAS. Ya, bagi Anda yang ingin tawaf atau sa'i menggunakan kursi roda, harganya berapa? Kita tanya-tanya kepada orangnya langsung ya. Yuk. Halo. Ya, jika jemaah haji ingin melakukan tawaf menggunakan kursi roda, bisa menggunakan jasa teman ini. Nah, jasa ini mereka adalah resmi ya. Ya, mereka resmi. Jadi jangan menggunakan yang ilegal. Jasa resmi itu harganya berapa? Nah, ada tulisannya. Semuanya ada resmi. Jadi para jemaah haji yang ingin melakukan memesan jasa ini, jadi harus benar-benar memeriksa dulu identitas. Jadi identitasnya harus diperiksa. Yang resmi, mereka akan mengantar dari hotel menuju ke Ka'bah tawaf, selesai baru bayar. Jadi harganya 300 real. Ya, ya, sampai hotel hanya 300 real. Ya, 300 real. 200 finish Marwah 200. Oh, sama finish bus 300. Oh ya, berarti finish Marwah 200. Total 4. Total hotel. Only 300. Jadi semuanya total adalah 300 rial. Hotel haram. Oke, jadi total 300. Oke. 300 rial. Ya, semoga bermanfaat ya. Siapa tahu yang ingin memesan kursi roda untuk tawaf resmi, harganya 300 real untuk saat ini. Bisa pesan ke siapa namanya? What's your name? Maslah. Bisa pesan ke Maslah. Terima kasih. Salam dari Arab Saudi. Waalaikumsalam. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Syukran kasiran. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sebanyak 23 adegan diperagakan tersangka S dalam rekonstruksi kasus pembunuhan untuk mengurai rangkaian peristiwa. Dari reka ulang tersebut terungkap korban tewas di sebuah bengkel. Peristiwa bermula saat korban memperbaiki sepeda motor, kemudian didatangi salah satu pelaku yang memicu cekcok hingga berujung pengeroyokan bersama 2 anggota keluarga lainnya dengan senjata tajam. Korban dilukai berulang kali dengan sajam hingga akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Tujuan dari rekonstruksi ini adalah untuk memperjelas bagaimana konstruksi perkaranya, kemudian peran daripada pelaku pada saat di TKP, dan pada saat rekonstruksi juga dihadiri dari jaksa penuntut umum, kemudian penyidik, serta saksi yang berhasil diambil keterangan. Istri korban menyebut suaminya dituduh sebagai informan polisi dalam kasus narkotika sebelum dikeroyok dan meminta tersangka dijatuhi hukuman berat. Kalau dari kami, ya keluarga pribadi saya sebagai pihak istri ya, saya pengen 3 beranak ini dihukum seberat-beratnya sesuai perbuatan mereka. Kalau bisa hukuman mati. Kalau bisa hukuman mati ya. Iya. Dari 3 pelaku, polisi telah menangkap 1 tersangka, sementara 2 lainnya masih dalam pengejaran. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Halaman DPRD Sumatera Selatan ramai saat buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi May Day 2026 Jumat sore. Aksi bertajuk Rembuk Buruh bersama Forkompinda itu berlangsung dengan dialog terbuka. Dalam aksinya, buruh menyampaikan 7 tuntutan mulai dari pengesahan Undang-Undang Tenaga Kerja baru, penghapusan outsourcing hingga penegakan hak normatif pekerja. Kalau untuk urgensinya yang terlebih harus utama kita realisasikan segera itu Dewan Pengupahan, karena itu menyangkut hak dan pendapatan para kawan-kawan. Kalau dari tanggapan terkait pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan, terkait keluh kesah yang kita sampaikan, alhamdulillah kami cukup puas. Tinggal lagi nanti tetap kita kawal progres realisasinya. Gubernur berkomitmen meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat serta menginstruksikan penguatan pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Kita kepada Kementerian Tenaga Kerja dan lebih khusus yang terhormat kepada Bapak Presiden, kepada Ketua DPR RI dan komisi yang membidangi, agar di hari kerja esok di Senin ini sudah ini sudah kami tanda tangani, saya dan Ketua DPRD mendapatkan pesangon di dalam aturan yang berlaku. Saya ingin Disnaker aktif dalam hal ini, khususnya Binwas, untuk menerima, menampung, dan menjadi jembatan. Aksi May Day berlangsung tertib sebagai ruang penyampaian aspirasi buruh di Sumatera Selatan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satreskrim Polres Muara Enim menangkap 2 tersangka pencuri kabel listrik milik PLN di Desa Karangraja, Muara Enim, Sumatera Selatan di kawasan Jembatan Enim. Keduanya EH 30 tahun dan AI 25 tahun warga Lahat. Polisi menyita sepeda motor, gunting kabel dan karung yang digunakan untuk mengangkut hasil curian. Dari hasil penyelidikan, keduanya 3 kali beraksi sejak Februari 2026 dengan total 8.000 meter kabel yang dicuri. Kabel tersebut merupakan jaringan baru PLN untuk penerangan warga desa. Hasil kejahatan diduga digunakan tersangka untuk membeli narkoba. Keduanya terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Untuk pelaku, salah satu pelaku berinisial EN merupakan residivis pelaku pencurian. Hasil kejahatan menurut pengakuan kedua pelaku digunakan untuk membeli narkoba. Kerugian berdasarkan laporan dan pengakuan mereka, dia telah mencuri kurang lebih 8.000 meter kabel listrik. Dan bila kita rupiahkan sebesar 345 juta kurang lebih. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 pelaku datang menggunakan sepeda motor. 1 pelaku menjaga di motor sementara lainnya masuk ke rumah dan mendorong mobil dari teras sebelum membawa kabur kendaraan tersebut. Aksi pencurian terjadi Senin dini hari, diduga pelaku telah lebih dulu mengamati lokasi. Korban baru mengetahui mobilnya hilang saat akan mengantar anak ke pondok pesantren. Korban sudah melaporkan peristiwa itu ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang dengan menyerahkan rekaman CCTV. Kayaknya duo. Perannya apa, Mbak? Tugasnya apa, Mbak? Tugas kerjanya langsung ini CCTV yang buka dulu pintu ya. Buka pintu. Lari dulu ke situ. Terus dia pakai motor dulu di situ, Mas. Motor dulu di situ. Tidak dihidup di sini berarti. Tidak hidup di sini. Tidak rencana dia tuh mungkin ya. Karena dia kan kerja nih. Mungkin dia nak nurun ke langsung hidup. Turun hidup langsung kalau hidup di sini kan kedengaran dia. Di sini. Jadi mungkin mobil tidak ikut dorong sampai situ. $800 liter solar subsidi disita petugas dari 2 pos jaga tambang pasir timah di Pantai Sampur, Bangka Tengah. BBM tersebut ditemukan dalam puluhan jerigen dan diduga untuk operasional ponton timah ilegal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap SA dan RA. SA membeli 40 jerigen solar dari RA dengan harga 12.500 per liter di atas harga subsidi pemerintah. RA diketahui memperoleh solar dari SPBN TPI Ketapang menggunakan surat rekomendasi nelayan.
namun kemudian diduga dialihkan dan dijual kembali untuk keuntungan pribadi. Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, sementara keduanya terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Saat ini berhasil mengamankan penyalahgunaan BBM subsidi, yang mana kegiatan tersebut adalah salah satu instruksi dari Bapak Presiden terkait untuk penertiban penyalahgunaan BBM subsidi. Untuk saat ini, tersangka sudah kami amankan sebanyak 2 orang, dan tersangka tersebut sudah diamankan di Polresta Pangkal Pinang dan dilakukan penahanan. Untuk BB yang kita amankan, berhasil kita amankan sebanyak 40 jerigen bahan bakar solar subsidi yang lebih kurang sebanyak 800 liter. Dan BB yang lainnya adalah nota pembelian BBM subsidi dari SPBN. Seorang pelaku pencurian di Palembang terekam CCTV mencuri plastik di sebuah toko di Jalan Pangeran Ratu, seberang Ulu 1. Pelaku merusak gembok lalu menggasak 7 karung plastik. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi menangkap tersangka A di rumahnya di Jalan Panca Usaha. Ia diduga 2 kali beraksi di toko yang sama. Plastik hasil curian dijual dan uangnya habis digunakan. Kenaikan harga plastik diduga menjadi pemicu aksi tersebut. Tersangka kini terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Jadi pelaku melakukan pencurian dengan cara membuka gembok pagar, kemudian masuk ke dalam pekarangan gudang, mengambil kurang lebih 7 karung kantong plastik balan. Setelah itu dibawa lari oleh pelaku. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian berupa kantong plastik balan ditaksir 10 juta rupiah. Dua oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Palembang dicegat puluhan sopir truk di Jalan Sriwijaya Raya, Kertapati pada Kamis 30 April 2026 kemarin. Dalam insiden tersebut, sepeda motor yang dikendarai keduanya dirusak. Keduanya kemudian diamankan para sopir untuk dimintai pertanggungjawaban setelah diduga memicu kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah truk. Dari Dishub tiba-tiba menyetop mobil pickup di jalan karena nyetopnya secara mendadak, sehingga mobil yang di belakang pickup, ada mobil truk, berhenti juga mendadak, ditabrak oleh truk yang di belakangnya lagi. Truk yang di belakangnya lagi ditabrak oleh truknya lagi. Jadi tiga kendaraan truk yang terlibat kecelakaan karena berhenti mendadak tadi. Nah, terus kenapa yang anggota Dishub itu di motornya ditendang sama sopir truk? Kesal ya sopir truk itu atau gimana? Ya, mungkin sopir truk kesal karena di stop secara mendadak tadi. Peristiwa bermula saat oknum petugas Dishub menghentikan sebuah mobil bak terbuka yang melaju. Kendaraan yang berhenti mendadak membuat truk di belakangnya tidak sempat berhenti hingga terjadi tabrakan beruntun. Razia dah kata pelang dah kata apa tu? Terus? Yo istilahnya razia ilegal lah, ya kan? Oknum itu berhenti mobil kejut gitu ya Pak? Iya. Kadang mobil-mobil lagi jalan cepat di stop mendadak itu. Oh, jadi dalam kecepatannya yang sedang di stop mendadak. Iya. Supaya kalau kita mobil berat ini mana bisa orang ngerem langsung berhenti mendadak itu kan? Para sopir menduga tindakan tersebut merupakan razia ilegal. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan mengembangkan kasus ladang ganja seluas 20 hektar di kawasan Bukit Barisan 4 Lawang. Polisi menyita 220 kg ganja kering, bibit ganja, dan media semai untuk perluasan tanaman. Dari pengembangan ditemukan 10 kotak bibit ganja dan 35 wadah semai berisi sekitar 1.750 bibit yang disiapkan untuk memperluas lahan. Tanaman ganja diduga disamarkan di sela kebun kopi warga.
Praktik ini disebut telah berjalan sejak 2024 dengan melibatkan 4 orang lain yang kini berstatus DPO. Sementara 3 orang turut diamankan karena menghalangi petugas saat penggerbekan. Pemilik lahan seluas 20 hektar. Kemudian juga dia melakukan pembibitan, penanaman, dan pengedaran dan mengkoordinir warga di sana untuk sama-sama menanam dan mengedarkan ganja. Jadi peran utamanya dia. 3, 2, 1. Peringatan May Day 2026 di Bengkulu digelar berbeda tanpa aksi turun ke jalan. Buruh dan pekerja mengisinya dengan jalan santai, bakti sosial, dan layanan kesehatan di lapangan golf Bengkulu. Kegiatan ini diinisiasi Polda Bengkulu dan diikuti personil kepolisian yang turut berbaur dengan para buruh. Kapolda Bengkulu bilang May Day dapat menjadi ruang aspirasi yang damai dan konstruktif meski tetap membuka ruang aksi dengan imbauan menjaga ketertiban. Yang intinya kita berkomitmen bahwa kita bisa menciptakan Bengkulu itu bisa aman, tertib, dan sejahtera seperti yang kita inginkan bersama. Dan tentunya kita komunikasi tidak harus dengan aksi. Artinya kalau sudah difasilitasi oleh pihak kepolisian seperti ini, ya alhamdulillah kita merasa dekat gitu. Perayaan diharapkan menjadi contoh penyampaian aspirasi yang positif dan kondusif. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Bersama Menteri Perdagangan, Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Keramasan Kertapati, Palembang. Dalam kunjungan itu, Menko Pangan meninjau sejumlah titik pembangunan dan memastikan progres proyek berjalan sesuai rencana. Julhas bilang setelah 11 tahun PSEL Palembang berbasis teknologi insinerator akhirnya segera terwujud dan menjadi yang pertama di Indonesia dengan teknologi tersebut. Dengan dukungan Perpres 109, proses pembangunan dinilai semakin ringkas. Dukungan Bapak Presiden ya, dulu tadi saya katakan 11 tahun cuman ini ya yang pakai insinerator, yang realisasi ini memang rumit, ruwet, berputar-putar. Itulah peran kita Menko untuk mengkoordinir ini semua, dan terima kasih ini semua gagasan Bapak Presiden kita dapat perpres ya, perpres. Jadi dengan dukungan perpres yang rumit, yang ruwet, yang berputar-putar itu kita bikin sampel. Nah, peran kita mengkoordinasi ini agar ini bisa cepat selesai. Pengembang menyatakan pembangunan telah mencapai sekitar 83% dan membutuhkan dukungan serta bantuan pemerintah dengan tantangan utama saat ini pada aspek transmisi. Ya, sekarang memang tantangan paling besarnya adalah di transmisi. Karena di Perpres 35 tahun 2018 itu transmisi masih tanggung jawab pengembang. Jadi kami yakin pemerintah selalu hadir, Pak. Karena ini juga kita punya misi itu lebih banyak kepada amanah sosial dalam penanganan sampah yang ada di Kota Palembang ini. Mudah-mudahan juga bisa jadi contohan di Sumatera Selatan atau mungkin juga di skala nasional. PSEL Keramasan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 tersangka dalam dugaan korupsi kredit usaha rakyat di salah satu cabang bank daerah di Oku Timur. Ketiga tersangka yakni KS, SF, mantan pimpinan cabang periode 2021-2024 serta FS selaku pihak penerima fasilitas KUR. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memiliki 2 alat bukti. Para tersangka diduga mencatut 16 nama warga sebagai nasabah, namun para warga yang namanya dicatut mengaku tidak pernah mengajukan kredit. Akibat praktik tersebut, terjadi kredit macet yang menimbulkan kerugian negara sebesar 3,9 miliar rupiah. Usai ditetapkan tersangka, KS dan FS ditahan di rutan Pak Jo selama 20 hari ke depan. Sementara SF belum ditahan karena tengah menunaikan ibadah haji. 2 orang kita lakukan proses penanganan, yaitu atas nama KS dan atas
sedangkan atas nama SM karena hari ini berangkat menunaikan ibadah haji, maka kepada yang bersangkutan kami masih berikan dispensasi. Berdiri aja lu. Ya. Kamu berdiri aja. Dua pengedar sabu SA dan MI ditangkap polisi saat berada di sebuah pondok di perkebunan sawit Desa Bukit Sejahtera SP3 Batanghari Lekoh pada Selasa sore. Saat penggerebekan keduanya sempat berupaya mengelak, namun polisi menemukan 17 paket sabu dalam kemasan minyak rambut berwarna biru serta 1 paket sabu ukuran sedang dengan wadah serupa. Dari lokasi, polisi turut menyita 18 paket sabu dengan berat bruto 6,13 gram, 1 timbangan digital, 3 bal plastik klip bening, 1 pirak kaca, serta 1 telepon genggam yang diduga digunakan untuk transaksi. Polisi masih mendalami jaringan pemasok narkoba tersebut. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Musi Banyuasin dan terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yaitu inisial SA dan inisial MI, di sebuah pondok di sebuah perkebunan sawit di Kecamatan Batanghari Lekoh, yang mana dari tangan pelaku berhasil diamankan 17 paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan oleh tersangka di tempat minyak rambut Gatsby dan beberapa alat hisap dari tangan tersangka. Dan saat ini proses penyidikan sudah dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Robian pamit, Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.